Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menyimak dan mendengarkan video ini, wabil khusus anak-anak kelas 4 SDIT Ulil Albab, Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka bukunya halaman 97. Pengajaran petok tentang oca obaan atau kata ubahan. Baik, nomor 1. Arte oca obaan. Bagian A. Oca obaan yang kipanika oca seampon kenging embuan. Artinya kata ubahan yaitu kata yang sudah mendapat imbuhan atau tambahan. Bagian B. Embuan panika badese abujud terater panoteng seselan terater ban panotenga ikunaaki arang sareng. Artinya imbuhan atau tambahan yaitu berwujud terater atau awalan, panoteng atau akhiran, seselan atau sisipan, terater ban panoteng atau awalan dan akhiran yang digunakan secara bersama-sama atau igunaake areng sareng. Nomor 2, macam-macam embuan. Yang sudah disebutkan di awal, terater, panoteng, selan, terater dan panoteng. Nah, di sini bagian A, terater atau awalan. Engki panika saya tulis iadena oca asal. Artinya yaitu imbuhan yang penggunaannya terletak di awal sebuah kata dasar berupa N, A, Ta, K, Pa, dan seterusnya. Semisal kita ambil contoh kata dasar telur atau dalam bahasa Indonesianya telur. Nah, ketika mendapat terater A, cek di warna merah, maka kata dasar telur berubah menjadi A telur. Semisal dibikin kalimat. Beeri aja andi ampon A telur. Artinya kemarin ayamnya Andi sudah bertelur. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia mendapat imbuhan ber. Insyaallah paham ya? Insyaallah paham. Nomor 2. Paberse. Apa kata dasarnya atau oca asalnya? Yaitu berse. Ketika ditambahkan terater atau awalan, maka berubah menjadi berse menjadi paberse. Nomor 2, kira-kira terater apa yang digunakan? Silahkan dijawab, cek di tulisan yang berwarna merah. Ya, jawabannya yaitu dapat terater pa. Jadi awalnya berse. Ketika mendapat terater pa, maka berubah menjadi pa berse atau bersihkan. Selanjutnya simak baik-baik. Bagian B. Engki panika panoteng atau akhiran. Artinya engki panika etole salastarena oca asal. Artinya yaitu imbuhan yang penggunaannya terletak di akhir kata dasar berupa a, e, aki, an, dan seterusnya. Semisal kita ambil contoh kata torok di dalam bahasa Madura atau ikut di dalam bahasa Indonesia. Kata torok ketika dikasih penoteng, ingat penoteng itu letaknya di akhir kata dasar. Dikasih penoteng maka kata dasar torok berubah menjadi toroe
Atau di dalam bahasa Indonesia, kata dasar ikut ketika ditambahkan akhiran atau penoteng i, maka berubah dari ikut menjadi ikuti. Insya Allah paham? Nomor 2, nangisan atau cengeng. Oca asalnya yaitu nangis. Ketika ditambahkan panoteng, maka kata nangis berubah menjadi nangisan. Nomor 2, kira-kira panoteng apa yang digunakan? Cek di tulisan yang berwarna merah. Silahkan dijawab. Ya, betul. Panoteng an. Panoteng an. Awalnya nangisan. Ketika ditambahkan an, maka berubah menjadi nangisan. Oke, selanjutnya C, seselan atau sisipan. Engki kadinto kenengana lastarena horob de ade. Artinya yaitu imbuhan yang digunakan di tengah kata dasar. Ingat, sisipan itu tempatnya atau letaknya ada di tengah-tengah kata dasar atau lastarena horob de ade, berupa al, ar, en, dan Contohnya, kumancang atau bahasa Indonesia cepat. Kata dasarnya kumancang yaitu kencang. Ketika ditambahkan seselan maka berubah dari kencang menjadi kumancang. Ingat, seselan atau sisipan letaknya atau kenanganannya berada di tengah-tengah kata dasar atau lastarena horob de ade. Contoh nomor 2, penalang atau penghalang. Oca asalnya yaitu palang. Ketika ditambahkan seselan atau sisipan en, cek di warna merah, ada ya? Maka kata palang berubah menjadi penalang atau penghalang. Insyaallah paham? Lanjut nomor 4, yaitu terater sareng panoteng. Artinya awalan dan akhiran yang digunakan secara bersama-sama sekaligus. Hurufnya berupa ada N dan E, ada N dan Aki, ada N dan Ana, dan seterusnya. Semisal kita ambil contoh kata dasar kala atau ambil. Nah, ingat, terater dan panoteng itu penggunaannya digunakan secara bersama-sama. Kata kala atau ambil ketika mendapat terater sareng panoteng, mendapat terater dan panoteng, aki, cek di bagian warna merah, sudah saya kasih warna hitam, aki, maka kata kala berubah menjadi kala aki. Atau di dalam bahasa Indonesia, kata ambil ketika mendapat terater sareng panoteng, awalan dan akhiran, maka kata ambil berubah menjadi diambilkan. Artinya di situ mendapat terater dan panoteng di dan kan. Insyaallah paham? Nah, nomor 2, maelangaki atau menghilangkan. Oca asalnya maelangaki yaitu elang atau hilang. Ketika ditambahkan terater sareng panoteng ma dan aki, maka kata elang berubah menjadi maelang aki. Cek di
kolom di bagian huruf warna merah, Ustaz sudah kasih warna hitam, ma-aki. Insyaallah ada ya. Bahasa Indonesianya, kata hilang dasarnya adalah kata hilang. Ketika ditambahkan awalan dan akhiran atau terakhir sarang panoteng, maka kata hilang berubah menjadi menghilangkan. Artinya di situ mendapat awalan dan akhiran meng dan kan. Dapat teratur sarang panoteng meng dan kang. Sehingga kata hilang menjadi menghilangkan. Ingat, teratur sarang panoteng penggunaannya digunakan secara bersamaan sekaligus. Insyaallah sampai di sini paham. Rangkuman, oca obaan, oca seampon kenging embuan. Artinya kata ubahan yaitu kata yang sudah mendapat imbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal. Embuan ekunaki arang sarang kalaban oca dasar. Tambahan yaitu digunakan secara bersama-sama dengan kata dasar atau oca asal. Maaf Ustadz, ini salah ketik, harusnya oca asal. Baik. Macamnya embuan berdempak. Macam-macamnya imbuhan atau tambahan yaitu ada 4. Yang pertama, teratur atau awalan. Letaknya beda adanya oca asal, yaitu ada di depan kata dasar. Nomor 2, panoteng atau akhiran. Beda budina oca asal, artinya berada di akhir kata dasar. Itu namanya panoteng. Seselan atau sisipan. Beda tengah oca asal, artinya berada di tengah kata dasar. Nomor 4, teratur dan panoteng, yaitu beda adanya ben budina oca asal, artinya berada di depannya kata dasar dan di belakangnya kata dasar. Insyaallah sampai di sini paham. Silahkan dibuka halaman berikutnya, bagian soal pakon 1.1. Nah, nomor 1. Oca obaan yang kipaneka oca seampon kenging. Artinya kata ubahan yaitu kata yang sudah mendapat titik-titik. Nomor 2, embuan panika badase abuju teratur. Panoteng, seselan, sareng teratur panotengnya gunakake titik-titik. Artinya imbuhan atau tambahan yaitu berwujud teratur atau awalan, panoteng atau akhiran, seselan atau sisipan, sareng teratur, serta awalan dan akhiran yang digunakan secara titik-titik. Nomor 3, teratur yang kipanika embuan seetoles adekna. Artinya teratur atau awalan yaitu imbuhan yang ditulis di depannya titik-titik. Nomor 4, caranya nulis teratur panika kotuh titik-titik sareng oca asalah. Artinya carana nulis teratur, caranya menulis teratur atau awalan yaitu harus titik-titik berbarengan dengan kata dasarnya. Silakan dipilih. Ada 4 kunci jawaban. A, areng-sareng, artinya bersama-sama.
B. Embuan atau tambahan, C. Asampung atau bersambung, D. Waca asal atau kata dasar. Silakan dipilih, dicocokkan ke masing-masing soal. Selanjutnya, pakon 1.2. Nomor 1. Caranya nulis teratur engki panika kotu asampung sareng. Artinya, caranya menulis teratur atau awalan yaitu harus bersambung dengan titik-titik. Nomor 2. Seselan panika kecap se seselaki dalam. Artinya, seselan atau sisipan yaitu kata yang disisipkan di dalam titik-titik. Nomor 3. Kanenganna seselan panika lastarena huruf titik-titik. Artinya tempat penggunaannya seselan atau sisipan yaitu sesudahnya huruf titik-titik. Nomor 4. Carana nyerat panoteng engki panika nyerat dimen oca asalah pas sampungaki sareng titik-titik. Artinya caranya menulis panoteng atau akhiran yaitu menulis terlebih dahulu kata dasarnya lalu disambungkan dengan titik-titik. Sekian, terima kasih. Semoga videonya memberikan manfaat dan bisa dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.